Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Watch and Coffee Talk. Jadi bukan nama yang dulu lagi ya teman-teman, Watch and Coffee Talk. Seperti ngobrol di warung kopi, tapi ngobrolnya tentang jam tangan ya teman-teman. Nggak penting banget. Banyak orang ngomongin tentang hal bisnis, ini ngomongin tentang hobi. It's okay lah. Yang namanya pekerjaan pun butuh hobi lah. Jadi istri Anda atau mungkin yang Anda perempuan, yang misalnya kalau yang Anda nonton adalah perempuan, mungkin suami Anda punyalah hobi lah, biar apa ya, mungkin kayak yang perempuan-perempuan sukanya apa ya, olahraga, shopping. Cowok-cowok juga mungkin suka ya olahraga, terus misalnya ya salah satunya ya mungkin jam tangan juga gitu, atau mobil, atau apalah gitu, motor ya. Jadi ya menjalani hidup ini lebih apa ya, lebih berwarna aja sih, in the very crazy world ya teman-teman, dimana dunia ini saya kemarin baca, nanti saya kasih link beritanya, bukan link lah tapi lebih ke cuplikan, mungkin kalau di deskripsi saya bisa kasih, saya kasih lah, dimana teman-teman dengar atau enggak, di luar negeri sana, di Eropa katanya jangkrik ya udah bisa dijadikan makanan secara legal gitu, entah itu sebagai powder, entah itu sebagai penambah rasa atau apapun lah itu, di pizza, di pasta gitu. Ini karena inflasi atau gimana gitu, memang ya itulah hidup teman. That's why kadang-kadang channel ini nggak cuma bahas semuanya tentang jam, tapi kadang-kadang kita ngobrol seperti di warung kopi ya teman-teman. Nah, anyway, balik ke topik utama tentang jam tangan ya. Hari ini kita mau membahas tentang kalau, jadi ini cuma main andai-andai doang ya. If atau what if jika Rolex, AP, Patek, Richard Mille ya gitulah, yang model dan merek-merek yang buat investasi lah teman-teman tahu, mereka-mereka itu, jika ternyata semua merek luxury itu ternyata sama. Maksudnya gini, bukan cuma Rolex, AP, Patek aja yang bagus modelnya dan bisa menjadi investasi, tapi mungkin di hampir semua merek itu mereka punya apa ya, punya value yang sama lah ibaratnya, entah itu value-nya sama seperti Rolex hari ini, atau misalnya entah itu malah value-nya itu semuanya nggak bisa naik jadi investasi, misalnya aja ya, contoh ya teman-teman, atau mungkin butuh waktu lah. Jadi maksudnya gini, semua luxury watch itu adalah sama. Teman-teman akan memilih atau membeli jam apa teman-teman, nah itu maksudnya. Jadi kalau entah itu semuanya sama bisa naik, atau entah itu semuanya sama nggak bisa naik, itu kan sama-sama aja, berarti kan ya hobi untuk luxury watch, nggak ada merek-merek tertentu yang menjadi pusat atau center dari semua merek ya. Sekarang ini kan kelihatannya kan Rolex lah ya sebagai acuan, ya berikutnya adalah AP dan Patek lah gitu, yang beberapa model mereka, terutama di model sport, di model stainless steelnya ya bisa bagus dijadikan investasi, yang instrumen investasi yang bagus lah gitu. Nah sekarang jika semuanya sama, misalnya sama-sama bisa naik dan sama-sama turun, Anda akan pilih jam apa? Saya banyak loh teman-teman, sebenarnya sangat-sangat banyak merek lain dan model-model yang lain yang sebenarnya kalau misalnya punya uang tuh pengen belinya ini, tapi karena balik lagi, kalau misalnya udah ngeluarin uang sebanyak itu untuk sesuatu yang value-nya akan turun ya, karena merek lain kan kebanyakan seperti itu ya. Saya rasa ini untuk para watch collector di seluruh dunia lah punya perasaan yang sama juga gitu. Kalau udah ngeluarin uang banyak, terus value-nya tiba-tiba turun 30%, lalu turun 50% juga males gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk merek-merek seperti Rolex, AP, dan Patek ya kecenderungannya jangka panjang malah bisa naik. Ya jadi gimana ya, kalau misalnya hal itu nggak ada ya, terlalu banyak jenis yang pengen dipilih. Salah satunya saya ngomong dulu deh, Grand Seiko teman-teman. Grand Seiko itu value for money-nya untuk luxury watch oke loh teman-teman. Range yang udah bagus itu range di kisaran 100 jutaan, dan di 100 jutaan itu banyak banget dial-dial di Grand Seiko dan buatan finishing Zaratsu polish, banyak lah yang bahkan di bawah 100 juta pun banyak banget jam yang bagus teman-teman. Mungkin saya sedikit sharing di sini lah ya beberapa pilihan saya di Grand Seiko gitu. Salah satunya ya ada yang klasik SBGW 231 gitu kan.
ya banyak lah sama yang kemarin kita bahas di 37 mm itu loh, SBGH 311, SGBR 325 gitu kan di video saya sebelum ini gitu. Ya itu teman-teman, salah satunya Grand Seiko. Kedua saya suka Jaeger. Jaeger Lekut itu yang reverso suka juga, keren gitu kan, pakai strap kulit. Kalau misalnya untuk yang lagi pengen meeting rapi-rapi ya oke gitu. Yang saya suka yang ada moon face-nya. Nanti coba saya cari ya teman-teman. Jadi reverso itu kan bisa dibulak-balik gitu ya teman-teman. Itu mahal sih, tapi tetap di bawah 200 ya teman-teman. Kalau misalnya Rolex untuk gray marketnya kan ya udah berlipat-lipat dari harga seharusnya di retail. But that's the market price for Rolex. It's not the retail price. It's the gray market price is the market price teman-teman. Untuk Rolex, AP dan Patek ya. Nah, terus selain itu saya suka A. Lange & Söhne. Jadi mungkin kalau misalnya hanya bisa beli 1 jam tangan ya, saya suka banget dengan A. Lange & Söhne ini yang 1815, yang chronograph teman-teman, yang black dial dan white gold. Saya udah berkali-kali lihat ini keren. Nah, cuman penasaran sih karena belum coba ke tangan aslinya. Saya baca-baca A. Lange & Söhne ini lak-tulaknya juga cukup besar ya. Ini bisa mencapai hampir 50 mm. Jadi ya walaupun diameternya di bawah 40, tapi ya si lak-tulaknya ini yang cukup panjang. Tapi ya belum pernah nyoba, jadi nggak tahu gitu. Ya ini salah satu jam yang saya favorit banget lah gitu di dunia horologi ya. Berikutnya selain A. Lange & Söhne, ya ini kalau punya uang sih, pengen juga punya FP Journe ya teman-teman. Jadi FP Journe ini unik ya, diproduksinya cuma sedikit setiap tahun. Jadi memang si pendiri FP Journe-nya sendiri udah bilang bahwa dia memang lebih pengen buat jam tangan yang lebih eksklusif gitu, yang lebih sedikit supply-nya, nggak terlalu produksi massal gitu. Makanya penasaran gitu sama FP Journe, dan senangnya tuh gini, kalau misalnya ketemu orang yang ngerti gitu ya, waduh ini jamnya FP Journe, nah itu seneng. Tapi juga kalau misalnya ada orang yang nanya itu jam apa ya, aneh dan unik gitu, itu juga kan seneng ya teman-teman. Tapi kalau misalnya jam pasaran gitu, oh itu ya Rolex biasa aja gitu, nggak sampai wah. Tapi ya di video saya sebelumnya udah sering dijelasin sih bahwa even Rolex pasaran, mau orang pakai Rolex, saya pribadi ya, maksudnya saya termasuk orang yang lebih seneng pakai jam itu yang orang nggak tahu gitu, yang kalau bisa orang itu nggak tahu deh jam ini apa, tapi sebenarnya jam yang dipakai itu spesial gitu. Tapi kalau untuk kebanyakan orang, saya juga ngobrol sama salah satu teman saya di teman-teman di hobi kita lah. Kalau dia malah pengen pakai jam tangan itu udah beli mahal ya harus kelihatan mahal. Orang tuh harus tahu bahwa ini tuh Rolex gitu. Semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena ini hanya sekedar preference ya. Cuman kalau dianya senangnya seperti itu, ya berarti kesenangan dia didapatkan dengan hobi dia di jam tangan itu seperti itu. Kalau saya pribadi, ketika ada orang yang misalnya bertanya itu jam apa, dan saya bisa ngejelasin cerita bahwa ini tuh sesuatu yang spesial, atau dia tahu langsung, oh ini FP Journe ya, wah ini tuh FP Journe tuh begini. Nah itu tuh jadi seneng ya, daripada misalnya kita pakai Rolex ya. Tapi tetap ya teman-teman, walaupun set yang tipe yang seperti ini, ketika saya melihat orang lain memakai Rolex gitu, saya ngelihat tetap bagus dan keren gitu. Wih, mantap, keren gitu. Wow, dia pakai Submariner misalnya, oh dia pakai GMT Master, oh dia pakai Sky Dweller, oh dia pakai Yak Master, tetap keren gitu. Jadi bukan ngomong gini tuh berarti menjelekkan yang lain, sama sekali bukan. Jadi ini hanya sebagai pilihan aja gitu. Everyone has an option, everyone has choice anyway, benar nggak teman-teman? Jadi nggak harus sama gitu. Nah anyway, tadi kita lagi bahas apa? Oh ya, jam tangan yang kalau misalnya semuanya sama-sama terapresiasi, luxury sama-sama tidak terapresiasi harganya, itu Anda pilih model apa gitu kan? Tadi sampai FP Journe. Berikutnya saya senang Cartier sih teman-teman, Cartier yang Santos ya. Jadi ini bisa dipakai buat unisex sih. Jadi saya pernah lihat laki-laki pakai ini, saya juga pernah lihat perempuan pakai ini. Somehow ngelihat beberapa kali di film gitu, keren juga loh teman-teman si Cartier ini. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang udah cukup tahu lah ya tentang jam-jam yang hype gitu,
Misalnya kalau contoh sepatu mah Air Jordan gitu kan, yang hype lah gitu. Lama-lama kalau ngelihat Jordan terus juga bosen gitu. Ini juga sama kalau ngelihatnya Rolex, AP, Patek gitu kan, bosen juga. Kepengen aja gitu, maksudnya ya punya yang lain nih. Jadi ya ini kan hanya di dunia what if, hanya di dunia andai-andai doang. Kalau misalnya Rolex, AP, Patek, semua merek itu adalah ternyata sama gitu kan ya, kenaikannya atau penurunannya kurang lebih begitulah nature-nya ya. Mungkin saya belum tentu milih Rolex dan AP dan Patek loh teman-teman, milihnya yang lain gitu. Milih merek-merek yang nggak biasa gitu. Itu mungkin ya teman-teman, kan hari ini jawab bilangnya mungkin gitu. Anyway, ini hanya mengandai-andai aja. Nah teman-teman boleh nggak cerita juga gitu, kalau misalnya ternyata di dunia ini terjadi berlakunya seperti itu, teman-teman akan milih merek apa dan jenis jam tangan apa gitu. Teman-teman boleh sharing ya di komentar, boleh sharing gitu. Oke, video ini hanya untuk tujuannya hanya fun purposes only, seperti ngobrol di coffee shop. Semoga bisa membawakan entertainment buat teman-teman, hiburan di hari-hari teman-teman, dan saya harap teman-teman bisa terus berkarya ya di tahun 2023 ini. Kenapa pengen ngomong gini? Karena ya ini udah lewat ya Januari, 1 bulan. Yang saya alamin sih cukup challenging loh teman-teman. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang alamin gimana gitu di 2023 ini. Kan katanya ada resesi, katanya begini, katanya begitu. Saya cukup challenging lah. Pekerjaan dibilang lagi bagus banget juga belum ya, tapi saya thanks God for 2022 masih dikasih lumayan gitu ya. Ini harus berusaha lagi lah, sama-sama berusaha ya teman-teman, untuk bisa menghidupi keluarga kita dengan layak. Kita bisa saving, kita bisa investasi, dan kalau ada lebih siapa tahu kita bisa nambah our collection. Itu aja guys, sampai ketemu di next video. See you guys.